Shalom jemaat yang terkasih, bersyukur kita kembali bertemu dalam persekutuan Selasa pagi hari ini, baik Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun yang mengikuti dari YouTube. Kita mau pujikan satu lagu yang akan meneguhkan kita bahwa kita punya penolong yang setia. Dan kebetulan penyanyi rohani ini kemarin berpulang begitu ya, berpulang kepada Tuhan, anak muda yang menurut saya menginspirasi, meneguhkan kita bahwa selama kita hidup di dunia ini benar-benar perjuangan kita perjuangan di dalam Tuhan. Nanti saya akan lebih detailkan ketika dalam renungan ya. Kita pujikan satu lagu Penolong yang Setia yang dipujikan oleh Melita Sidabutar. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
Monggo Bapak terkasih untuk doa pembuka. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai dengan PD pagi hari ini, kita awali dengan doa. Kita berdoa. Tuhan adalah Bapa yang bertata dalam surga yang mulia. Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah penolong yang setia. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami dan setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan bagi kami, pribadi lepas pribadi, hari lepas hari, hingga saat ini ya Bapa. Dan kini Kau berikan kami anugerah kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh mulai beraktivitas pagi hari ini dengan kasih yang sehat bugar ya Bapa. Itu semua karena belas kasih-Mu kepada kami yang tiada henti-hentinya ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Kapan. Berkat ya Bapak, beliau, maka apa yang akan disampaikan adalah firman yang berasal daripada-Mu saja ya Bapak. Dan Kau yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami Bapa untuk kami boleh memahami kehendak-Mu melalui setiap firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang mungkin dalam persiapan bergabung dalam pagi hari ini melalui Zoom, Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Juga kami berdoa bagi saudara kami yang lain yang mungkin ada di dalam luar kota maupun di dalam kota, Tuhan berkati di dalam aktivitasnya masing-masing. Dan kiranya ajarkan kepada kami semua ya Bapa, untuk selalu merindukan-Mu di tengah-tengah kesibukan kami. Tuhan, Bapa, dengarkanlah ya Bapa doa firman kami ini yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan penolong kami yang setia. Amin. Amin, matur nuwun Pak Pri. Bapak Ibu terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 17, dan dengan penuh kasih Ibu terkasih Bu Erina dan Pak Tri akan membacakan untuk kita semua. Di-unmute dulu ya Bu De, Pak De. Oke, terima kasih Mbak Aban untuk kesempatan waktu saya membacakan firman-firman ini. Aku menulis kepada kamu, anak-anakku, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu, orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu, orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah tinggal di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, terpujilah Bapa, yang berbahagia Allah adalah kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun yang mendengarkan dari YouTube. Ketika kita membaca bagian 1 Yohanes 2 ini, khususnya ayat 12 sampai 17, mungkin di kepala kita akan muncul pertentangan begitu ya, bagi kita yang hobi baca Alkitab.
Mengapa? Karena di satu sisi ada teks yang mengatakan Yesus mengasihi dunia, gitu ya. Tapi di dalam teks bacaan kita ini justru kita diminta jangan mengasihi dunia. Nah, Bapak Ibu terkasih, kalau kita lihat dua teks ini, ketika Yesus mengatakan Allah mengasihi dunia, dia mengasihi dunia, kita harus bisa bedakan begitu ya. Bagi Yesus mengasihi dunia dan isinya itu maksudnya adalah alam ciptaan dan isinya kita para manusia begitu ya. Sedangkan bagian teks ini jangan mengasihi dunia itu bukan alam ciptaan dan isinya dalam arti manusia, tetapi jangan mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya itu yang berkaitan dengan ayat ke-16-nya. Bahwa di dalam dunia yang dimaksud di sini adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Jadi konteks kata jangan mengasihi dunia yang sesuai ukuran dunia itu adalah ukuran keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Maka kalau misalnya pendeta atau kita yang senang menghidupi spiritualitas ataupun rohani, biasanya kita akan selalu mengingatkan diri jangan seperti dunia, maka itu tidak mengikuti keinginan daging, tidak mengikuti keinginan mata, ataupun keangkuhan hidup. Nah, menariknya dalam bacaan kita ini berulang atau 2 kali begitu ya, penulis 1 Yohanes menegaskan, mengingatkan kepada anak-anak, kepada bapak-bapak, kepada orang muda begitu ya, untuk terus mengingat bagaimana Yesus yang sudah mengampuni, bagaimana kita mengenal Dia, bagaimana kita yang mampu mengalahkan yang jahat. Seolah-olah ingin meneguhkan kita untuk tetap mengingat itu dan memperjuangkan itu. Maka di ayat 17 ketika dikatakan di dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ingin meneguhkan bahwa kalau kita tetap setia dengan konsep yang tadi, anak-anak yang sudah diampuni, kita yang terus berjalan dalam pengenalan akan Tuhan, mengalahkan yang jahat, kita beroleh yang hidup kekal, hidup selama-lamanya. Tapi kalau kita tidak seperti yang disampaikan di ayat sebelumnya, tapi lenyap dengan keinginan dunia ini, maka kita akan binasa. Jadi Bapak Ibu terkasih, firman ini dengan tegas ingin meneguhkan kita bahwa hati-hati dengan keinginan daging yang kadang-kadang di era yang semakin canggih teknologi ini begitu ya, semakin banyak godaan yang aduh pengen A, pengen B, pengen C, pengen seperti A, seperti B, seperti C gitu ya. Tapi akhirnya dengan cara yang salah, korupsi atau menipu atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau keinginan mata juga sama saja ya, ngelihat A, B, C gitu ya. Keangkuhan hidup yang merasa bangga mencapai hal-hal yang ukuran dunia, meskipun caranya salah, itu juga hati-hati gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang, jemaat yang terkasih, penyanyi Melita Sidabutar yang tadi kita pujikan lagunya yang kemarin persis berpulang gitu ya, yang tahun 2020, 8 Desember, kembarannya lebih dulu berpulang. Lalu ini hari ini 4 tahun kemudian, 4 tahun 4 bulan, kembarannya menyusul. Yang menarik menurut saya, mereka sangat-sangat menginspirasi sebagai anak-anak muda Kristen begitu ya, yang dari sharing mereka, bagaimana mereka mengutarakan kesaksian, sungguh-sungguh mereka memperlihatkan bagaimana nomor 1 itu Tuhan gitu ya. Dalam satu sharing dari Melita dalam sebuah acara gereja begitu ya, dia mengatakan, apa sih yang kita kejar di dunia ini gitu ya. Tidak ada yang kita kejar di dunia ini, karena kalaupun kita punya ABC itu semua bonus. Menarik kata semua itu bonus gitu ya. Jadi kalau kita yang saat ini punya rumah, punya anak, punya pasangan, punya ABCD sampai Z lah yang ukuran dunia gitu ya, itu bonus dari Tuhan gitu ya. Justru dia dalam sharingnya mengatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita bukan mengupayakan jadi orang hebat di dunia. Kita lebih tinggi dari itu. Apa yang lebih tinggi dari itu? Kita sebagai anak-anak Tuhan mengupayakan hidup kekal dalam Yesus. Sharing ini menurut saya, Bapak Ibu terkasih,
sharing yang luar biasa begitu ya, karena tidak semua orang percaya punya konsep yang seperti itu gitu ya. Konsep bahwa hidup dunia ini bukan mencari kita lebih hebat dari sesama, kita hebat ukuran dunia, tetapi kita sedang memperjuangkan hidup kekal bersama Yesus yang kita cintai. Itu hal yang paling tinggi dan paling indah bagi orang-orang percaya. Jadi kalau orang percaya belum ada pada titik konsep ini, Bapak Ibu terkasih, hidup di dunia ini untuk merayakan hidup yang kekal itu, wah mungkin akan banyak godaan, tantangan yang kita akan begitu mudah untuk ya udahlah milih itu aja daripada memilih hidup dengan Yesus gitu ya. Ya udahlah aku kompromi daripada milih hidup kekal. Aku lebih memilih ikut-ikut daripada ikut Tuhan Yesus karena lebih susah gitu ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, si kembar ini sangat-sangat menginspirasi iman buat anak muda dan orang-orang percaya menurut saya. Karena pada akhirnya seberpulangnya kembarannya, ia pun mau mempersembahkan dirinya untuk menjadi penyanyi rohani, lagu-lagunya yang suaranya yang lembut tadi itu sangat meneguhkan banyak orang begitu ya. Dan menurut saya pertandingannya sudah selesai. Dia sudah damai, dia sudah bersama Bapa di sorga meskipun masih muda, tetapi Tuhan bilang waktunya sudah selesai. Makanya saya bilang Bapak Ibu, panggilan Tuhan tidak hanya untuk yang sepuh ya Pak Tri ya, Pak Pri, Bu Puji, dan Bu Erina. Kita yang masih muda ini nggak ada yang tahu loh sampai kapan. Justru karena masih muda, konsep yang dimiliki Twin ini juga menurut saya harus dimiliki orang-orang muda. Karena kalau nggak itu yang di kepala, aduh akan banyak hal yang membuat anak muda tergoda untuk memilih jalan kompromi dengan dosa dibanding ikut Tuhan Yesus. Tuhan meneguhkan kita untuk terus melekat kepada Allah, mengalahkan yang jahat, dan terus mengandalkan Tuhan. Karena di sanalah kita bisa mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Karena tema besar minggu ini adalah membagikan damai sejahtera Kristus. Apakah ketika kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, orang-orang akan berkata kita memberikan damai sejahtera kepada mereka? Atau sebaliknya, kita mengakhiri hidup kita di dunia ini dalam arti sudah selesai, tapi ternyata masih ada banyak hal yang menjadi ganjalan di hati saudara kita, maka bertobatlah selagi masih ada waktu gitu ya Bapak Ibu terkasih. Mari kita berikan damai sejahtera buat orang-orang di sekitar kita, sehingga ketika kita berpulang, orang berkata, sungguh orang ini meneladankan iman, harap, dan kasih di tengah kebersamaan kita. Tuhan meneguhkan Pak Tri, Bude Puji, Pak Pri, Bu Erina, dan setiap yang mendengarkan, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dan jangan lenyap dengan keinginan dunia ini, tetapi tetaplah melakukan kehendak Allah agar kita tetap hidup kekal selama-lamanya bersama Bapa di sorga. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, kami sadar kami anak-anak-Mu yang rapuh ini sering sekali lupa dengan tujuan hidup utama kami di dunia ini adalah bersama Engkau merayakan cinta kasih-Mu dalam hidup yang kekal. Dan tolonglah kami ya Tuhan, ketika kami mengingat kembali tujuan utama kami merayakan kehidupan kekal bersama Bapa dan seluruh keluarga Allah, kami masih hidup di dunia ini, tolonglah kami untuk terus mengutamakan kehendak-Mu ya Tuhan, melakukan kehendak-Mu, memancarkan terang-Mu, membagikan damai sejahtera-Mu, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, ketika kami di dunia ini, kami tidak lenyap dengan keinginan daging, keinginan mata, dan juga keangkuhan hidup kami. Ampunilah kami Tuhan, jika saat ini kami justru jatuh dalam berbagai-bagai dosa, keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami kembali memperoleh pengampunan Tuhan dan merayakan hidup ini dengan cinta kasih Tuhan. Dan tolong juga kami kalau memang saat ini kami berada di persimpangan, kebimbangan memilih jalan mana yang harus kami pilih, Tuhan tuntun kami agar kami tetap memilih jalan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Pun bila di antara kami juga saat ini ada yang juga terus berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan, tetapi berbagai-bagai penderitaan kami alami, biarlah kami tetap sukacita, tetap teguh di dalam Tuhan, dan mengalami damai sejahtera Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu.
Terima kasih buat inspirasi yang Tuhan berikan melalui orang-orang percaya yang Tuhan anugerahkan, khususnya penyanyi rohani Melita Sidabutar, yang kemarin telah berpulang kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya saat ini ia telah bersama Engkau Bapa di surga, bersama kembarannya, bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan saat ini, bersama keluarga Allah di kerajaan Allah. Dan kami juga berdoa agar keluarga besar Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan agar iman harapan mereka pun tetap teguh di dalam Tuhan seperti Melita Sidabutar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.